Baik, materi selanjutnya adalah Daniel Azizi. Pada Daniel Azizi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sikap mengutamakan kepentingan kehidupan duniawi. Kehidupan orang-orang yang menganut paham idealisme atau kepentingan sendiri dalam kehidupan duniawi didominasi oleh perilaku bersenang-senang dan waktu. Hedonisme ialah pandangan atau paham yang lebih mementingkan kesenangan atau kenikmatan hidup. Kaum hedonis merupakan kaum yang mempunyai tujuan hidup untuk mengejar kesenangan hidup semata-mata, baik secara psikologis maupun secara etis. Baik. Menurut Aristoteles dan Russell, kenikmatan berbeda yang berbahagiaan, sebab tak mungkin ada kebahagiaan tanpa kenikmatan, yang mengatakan 3 pandangan tentang kenikmatan. Bahwa semua kenikmatan tidak baik. 2. Bahwa beberapa kenikmatan baik namun sebagian buruk. 3. Bahwa kenikmatan baik namun bukan yang terbaik. Aristoteles menolak pendapat kenikmatannya tentu. Yang pertama dengan alasan bahwa penderitaan sudah pasti buruk, sehingga kenikmatan tentunya baik. Hedonisme sedang menjadi gaya hidup sebagai masyarakat. Bahkan ada kecenderungan hedonisme tidak hanya muncul dalam keadaan, tapi juga di pekerjaan. Dan ini contoh hedonisme: minum-minuman miras, narkoba, pergaulan bebas, dan lain-lain. Kesimpulan hedonisme, setiap manusia pasti ingin merasakan kenikmatan dan kesenangan, apalagi para remaja. Tapi sayangnya untuk memperoleh kenikmatan dan kesenangan tersebut, banyak remaja yang menghalalkan segala cara, apapun yang mereka lakukan agar apa yang mereka inginkan dapat mereka peroleh tanpa peduli dengan resikonya. Itu kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah sesi pertanyaan pada hubungan. Siapa yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ini adalah nilai. Ada yang ingin bertanya? Bilang. Kalau ingin dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Warrior menanyakan bagaimana cara menghindari sikap hedonisme. Bagaimana cara menghindari sikap hedonisme? Nanti jawaban. Ya, diskusikan dulu. Ya, pertanyaannya kira-kira Bagaimana cara menghindari sikap hedonisme? kasih jawaban lagi. Pertanyaan pertama tadi sudah akan panggil jawabannya sama tadi. Betul ya? Cara selanjutnya adalah cara sisi jawaban. Pada yang pertama dijawab oleh materi utama. Sen, jawab Sen. Bayan Sen, silakan. Dampak positif dari pola hidup Ikobo ke Apa soalnya tadi? apa soalnya tadi Jack? Kemodernan. Kemodernan. Ya. Positifnya mengerti kok banyak orang yang bisa mengetahui perkembangan dunia ini dan kemajuan dunia teknologi dan dunia ini. Dampaknya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua tidak ada pertanyaannya sekarang. Yang ketiga lagi. Oh ya, belum. Selanjutnya adalah tanya jawab materi yang ketiga. Pada tanya Didi, Pertanyaannya bagaimana cara menghindari sikap hedonisme? pada Didi persilakan untuk jawab. Aziz, dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menjawab tentang cara menghindarinya yaitu kita jangan terlalu dikuasai oleh nafsu karena itu akan membuat kita cenderung kepada seksualisme dan selalu membawa rasa ingatan diri poya-poya sehingga itu akan membuat egoisme dan selalu beribadah taat kepada Allah biar Allah memberikan hidayah dari kita yang enggak terlalu hedonisme. Singkat sekian dari saya, warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah tambahan dari Sabdul. Para Sabdul silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mempelajari sosiologi ini yang babnya gejala sosial akibat pengaruh perubahan sosial. Ya, kita sudah membahas tentang pola hidup modern, pola hidup hedonisme, kemudian yang ketiga konsumerisme. Itu kita harus mencerna ya dari hati kita, pikiran kita, jelas-jelas itu merugikan, jangan kita turuti ya. Modernisasi contohnya pemakaian teknologi HP ya. Kalau merasa rugi ya hanya belajarnya mendengarkan HP, main game, ya itu tak usah ya. Contoh lagi sikap konsumerisme, sikap boros ya. Contohnya kita memakai barang atau peralatan yang tidak ada gunanya kita pakai juga ya. Seperti kalau di rumah menghidupkan televisi sampai pagi sehingga besok paginya rusak televisinya ya kan. Sikap boros ya, menghambur-hamburkan uang ya, pergi ke sekolah dikasih duit ya, tapi duitnya itu dihambur-hamburkan, pelajaran enggak taat ya. Begitu juga itu contoh konsumerisme. Yang terakhir contoh dari ya westernisasi, modernisasi sudah ya, konsumerisasi, hedonisme kita ketiganya. Mudah-mudahan kita sesudah pelajaran ini kita harus merubah sikap kita ya. Sikap yang mana yang sikap positif ya. Jangan ada gejala hidupnya, gejala sosialnya yang tidak baik ya. Untuk menghindarinya kita sebagai siswa yang pertama ya belajar dengan rajin menuntut ilmu ya, sehingga ilmu yang kita pakai itu tahu mana yang baik, mana yang buruk ya. Sehingga Allah akan meninggikan derajatnya orang yang berilmu tersebut. Untuk menghindari sikap ketiga tadi, modernisasi ya, konsumerisme, sikap boros, hedonisme, cinta dunia ya, egois, sombong ya, karena kecintaan dunianya ya. Sebagai anggota keluarga, kakak, adik, kita harus menghormati orang tua, harus menyayangi adik, jangan bertengkar, jangan sikapnya mentang-mentang HP baru nggak boleh dipinjam oleh adiknya ya. Itu kecintaan dunia. Ya, jangan bertengkar gara-gara ya punya HP. Ya, sebagai warga negara begitu juga kita harus memakai teknologi modern ini untuk membela negara, untuk menyelamatkan seseorang. Dan terakhir sebagai seorang muslim, dengan adanya modernisasi
dan kita tidak polos ya konsumerisme, kita manfaatkan dakwah Islam ya, kita cari pahala amal ibadah, amal soleh, dan juga sebagai sifat nasionalisme juga kita harus tunjukkan kepada dunia kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan adanya sikap nasionalisme. Itu kesimpulan yang Ustaz katakan, mudah-mudahan antum terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai latihan pemahaman seperti itu yang Ustaz jelaskan. Hendaknya tulis. Itu adalah penilaian di mana antum belajar. Kalau yang menyimak dapat dia tulis nanti pemahamannya seperti yang terkatakannya, tidak menyimak, ya itulah dia belajar, nggak ada di buat pemahaman. Ya, cukup sekian. Terima kasih pada tim penyanyi kelompok ya dari Nables, moderator keraton, dari Jaka Alif ya, sekretaris, kemudian Iqbal ya sebagai tilawah dan doa. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita lebih baik lagi, jangan tim fokusnya nggak ada lagi, tempat duduknya dirapikan seperti ini, jangan kita lagi yang merapikan. Paham? Ya, ini adalah nilai terakhirnya masing-masing. Minggu depan ditukar lagi, nggak ini lagi orangnya. Ya, mungkin itu saja yang kita sampaikan. Sekarang bacakan kesimpulannya oleh sekretaris apa hikmahnya diskusi hari ini, presentasi yang tadi. Kepada moderator silakan lanjutkan kesimpulan dari sekretaris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah kesimpulan dari sekretaris. Para sekretaris kami silakan. Kesimpulannya adalah kita jangan terlalu mengikuti perkembangan zaman seperti pola hidup modern dan sikap hedonisme. Kita jangan terlalu mempunyai nafsu dan terlalu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa menghindari sikap modern, sikap negatif modern dan hedonisme itu. Ya. Acara selanjutnya adalah doa penutup kepada Ketua Gunawan Subhanallah.